Sobat Epit yang saya banggakan, saatnya kita sudah masuk ke pokok bahasan yang keempat dari materi inti 1, surveillance epidemiologi pada pelatihan fundamental epidemiologi. Deskripsi dari materi ini adalah di mana ada prinsip-prinsip dasar dalam melakukan surveillance epidemiologi yang mempelajari tentang dasar-dasar epidemiologi, surveillance epidemiologi, SKD-KLB, dan SKDR, dan risk assessment. Pada pokok bahasan keempat inilah kita akan memperdalam materi tentang risk assessment ini. Tujuan pembelajarannya secara umum seperti yang terdahulu, pokok bahasan terdahulu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar surveillance epidemiologi. Secara khusus, pada pokok bahasan keempat akan menjelaskan risk assessment. Nah, pada pokok bahasan ini kita akan mendalami risk assessment yang nantinya akan dalam penjelasan yang lebih detail. Penilaian risiko atau risk assessment merupakan proses pengumpulan, penilaian, dan dokumentasi informasi yang sistematis untuk menentukan tingkat suatu risiko. Penilaian risiko juga merupakan upaya melakukan penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Penilaian risiko merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas potensi dari suatu ancaman bahaya baik secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuan dilakukan penilaian risiko antara lain adalah yang pertama, melakukan penilaian cepat terhadap risiko-risiko kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, membuat keputusan yang cepat atas risiko dan kejadian-kejadian kesehatan masyarakat yang akut. Yang ketiga, melindungi kesehatan masyarakat dari semua jenis bahaya hazard. Yang keempat, mengurangi atau mencegah timbulnya penyakit dan konsekuensi negatif situasi sosial ekonomi pada populasi terdampak. Cara melakukan penilaian risiko yang pertama adalah menentukan tim ahli, yang kedua menyusun pertanyaan risiko, yang ketiga menilai risiko berdasarkan 3 komponen, yaitu bahaya atau hazard, kemudian paparan atau exposure, dan faktor luar atau konteks. Yang keempat, penentuan tingkat risiko. Ada 4 tingkat risiko, yaitu yang pertama risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Yang kelima, penentuan langkah risiko. Ada 3 komponen penilaian risiko, yaitu yang pertama bahaya atau hazard, di mana penilaian risiko terhadap bahaya atau jumlah potensi bahaya yang dapat menimbulkan masalah kesehatan ini meliputi mengidentifikasi bahaya, meninjau informasi penting potensi bahaya atau karakteristik bahaya. Yang ketiga, peringkat potensi bahaya ketika ditemukannya lebih dari 1 kemungkinan sebagai penyebab atau kejadiannya. Pada nomor 2 atau paparan, exposure, penilaian paparan merupakan evaluasi dari paparan individu dan populasi dari kemungkinan bahaya. Output utama dari penilaian ini adalah memperkirakan jumlah orang atau kelompok yang mungkin telah terpapar, juga jumlah orang yang telah terpapar atau kelompok yang cenderung rentan kemungkinan tertular penyakit karena belum terbentuk kekebalan. Dalam penilaian komponen paparan diperlukan keahlian spesifik untuk melakukan pemetaan daerah dan kelompok berisiko serta menyusun rekomendasi pencegahan dan deteksi berbasis risiko. Yang ketiga, faktor luar atau konteks mencakup serangkaian faktor spesifik wilayah, meningkatkan atau menurunkan kemungkinan paparan, mengidentifikasi tantangan dan titik-titik rawan yang harus ditangani untuk respon, kemudian mempertimbangkan semua faktor baik sosial, teknis, dan ilmiah yang mempengaruhi risiko.
Berikut adalah contoh matrik penilaian risiko. Di sini ada sebelah kiri adalah kemungkinan dari berbagai faktor, kemudian arah ke kanan adalah konsekuensi yang terjadi. Jadi di sini ada warna hijau, kuning, orange, dan merah. Penjelasannya adalah seperti ini. Tingkat risiko akan kecil dari warna hijau. Aksi yang dilakukan adalah ditata laksana berdasarkan protokol respons standar, program, dan regulasi pengendalian rutin. Ini merupakan monitoring melalui surveillance rutin. Kemudian tingkat risiko sedang atau warna hijau muda, itu peran dan tanggung jawab untuk respon harus dibuat spesifik. Diperlukan monitoring atau langkah-langkah pengendalian yang spesifik berupa peningkatan surveillance tambahan, kampanye vaksinasi misalnya. Kemudian tingkat risiko besar atau warna oranye, diperlukan perhatian dari manajer senior atau pimpinan. Mungkin diperlukan pembentukan struktur komando dan pengendalian. Langkah-langkah pengendalian tambahan akan juga diperlukan, di mana beberapa di antaranya mungkin mempunyai konsekuensi yang bermakna. Untuk tingkat risiko yang sangat besar, diperlukan respon segera, walau kejadian dilaporkan di luar jam kerja. Dibutuhkan perhatian dari manajer atau pimpinan secara segera. Kemudian harus komando dan pengendalian harus dibentuk dalam beberapa jam. Langkah-langkah pengendalian dengan dilaksanakan dengan serius. Hal-hal penting yang perlu dilakukan di dalam melakukan penilaian risiko adalah yang pertama atau A, mengidentifikasi bahaya atau hazard. Kemudian B, menentukan siapa yang mungkin terkena bahaya dan bagaimana kemungkinannya. Kemudian C, evaluasi risiko dan membuat keputusan berdasarkan keputusan pengendalian risiko. D, mencatat, mendokumentasikan semua temuan yang dikumpulkan. E, meninjau kembali penilaian risiko dan update bila diperlukan. Ini adalah hal-hal penting yang dilakukan dalam melakukan penilaian risiko. Sedangkan surveillance berbasis risiko atau risk-based surveillance merupakan program surveillance di mana dalam rancangannya, metode paparan atau exposure-nya dan penilaian risiko atau risk assessment-nya diaplikasikan secara bersamaan dengan pendekatan rancangan konvensional untuk memastikan pengumpulan data yang tepat dan efektif. Surveillance berbasis risiko ini bermanfaat untuk memberikan peringatan dini wabah penyakit dan sebagai cara mengidentifikasi sebagian besar kasus penyakit dengan lebih mudah dan murah, serta melakukan pendekatan surveillance yang melihat di mana penyakit paling mungkin terjadi. Sementara surveillance berbasis risiko ini berguna untuk pertama, mendukung formulasi kebijakan dan keputusan manajemen tentang penyakit, kemudian mendeteksi penyakit atau infeksi baru yang baru muncul atau emerging disease apabila terintroduksi ke dalam suatu populasi, memperkuat terselesaikannya atau terbebasnya suatu kondisi endemik, kemudian mendeteksi kasus dan mengembangkan prevalensi suatu kondisi endemis di populasi. Itulah kita sudah belajar pada pokok bahasan 4 tentang risk assessment. Nah, silakan para sahabat EPIK dapat selanjutnya mengerjakan kuis atau diskusi atau penugasan apabila memang diperlukan. Demikian, selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Dan Ensu. Ya. Stop ya Bu ya. Replay kali ya. Oh, enggak, kalau mau ngelihat lagi. Kalau Nggak bisa, enggak, kalau replay itu lanjutan. Lanjut ya. Lihat lagi tadi.